latar belakang. Era globalisasi sekarang ini di mana persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada semakin ketat. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perdagangan, dan industri selalu berusaha hidup dan berkembang. Untuk dapat hidup dan berkembang, perusahaan harus ditunjang dengan laba yang diperoleh dari usahanya. Untuk perusahaan yang profit oriented, tujuan dari perusahaan adalah meningkatkan laba untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan meliputi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal dalam hal ini manajemen membutuhkan informasi akuntansi untuk mengelola perusahaan, antara lain dengan melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pihak manajemen harus mampu memprediksikan kondisi dari usaha-usaha yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, yang penuh ketidakpastian. Untuk mengurangi ketidakpastian itulah dibutuhkan informasi yang ada di perusahaan datang dalam bentuk yang berlainan sehingga ditemui kesulitan untuk memilih mana yang paling tepat untuk suatu pengambilan keputusan, menerima atau menolak pesanan khusus atau special order decision, yaitu keadaan di mana perusahaan harus mengambil keputusan antara menerima atau menolak pesanan khusus. Identitas. Penelitian ini dilakukan pada penggilingan padi bodi luhur yang berlokasi di Demak. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis perilaku biaya dalam membuat keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada PT Putra Sejati. Metode yang digunakan. Untuk metode analisis untuk penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk objek penelitian, penggilingan padi bodi luhur yang berlokasi di Demak. Jenis data kuantitatif yaitu data biaya produksi dalam usaha tersebut. Data kualitatif seperti wawancara mengenai proses pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Dapat kita lihat di slide berikut, terdapat tabel 1 yaitu besarnya kalkulasi biaya produksi untuk jenis medium tahun 2017. Dengan uraian, terdapat biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik, biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap, biaya bahan bakar kendaraan atau mesin, dan biaya pelumas kendaraan atau mesin. Dengan total biaya variabel produksi sebesar 15.206,52 perak. Dan terdapat biaya tetap yang terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap, biaya perlengkapan pabrik, dengan total biaya tetap produksi sebesar 619,59 perak. Dan total biaya tetap produksi yaitu 15.826,11 perak. Pembahasan untuk tabel 1. Besarnya kalkulasi biaya produksi untuk jenis medium tahun 2017. Pada tabel 1 menunjukkan dari kontribusi persentase biaya bahan baku untuk memproduksi tepung kelapa khususnya jenis medium sebesar 65,95%. Dari biaya tersebut dapat dipisahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap per kilo, dan total biaya variabel per kilo sebesar 15.206,52 perak. Sementara total biaya tetap per kilo sebesar 619,59 perak. Dapat dilihat di slide tabel 2 perhitungan laba rugi untuk jenis medium tahun 2017. Diketahui bahwa contribution margin yang diperoleh tahun 2017 sebesar 6.273.025.882 perak didapat dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel, dan laba bersih sebesar 5.453.521.226 perak. Tabel 3 perhitungan laba rugi atas pesanan khusus PT Putra Karangetang.
Tambahan pendapatan atau diferensial dari pesanan khusus sebesar 28.000 kali 19.500 sama dengan 546 juta yang dikurangi dengan biaya diferensial sebesar 28.000 kali 15.206,52 rupiah sama dengan 425.782.560 rupiah akan mendapatkan hasil contribution margin atau laba diferensial sebesar 138.217.440 rupiah. Pembahasan dalam tabel 3, perhitungan laba rugi atas pesanan khusus PT Putra Karangetang. Hasil perhitungan laba rugi atas pesanan khusus yang disajikan menunjukkan tambahan pendapatan diferensial dari pesanan khusus sebesar 546 juta dan biaya diferensial sebesar 425.782.560 rupiah sehingga mendapatkan contribution margin sebesar 138.217.440 rupiah. Pesanan khusus ini dapat diterima karena sudah sesuai dengan kriteria, yaitu apabila harga jual pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pesanan khusus tersebut dapat diterima. Dan jika harga jual pesanan khusus lebih kecil dari biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka sebaliknya perusahaan menolak pesanan khusus tersebut. Pertanyaan yang timbul, apakah pentingnya margin kontribusi dalam pengambilan keputusan? Berikan sebuah contoh dari situasi di mana konsep ini dapat digunakan. Jawabannya, margin kontribusi dapat digunakan manajemen perusahaan untuk menentukan keputusan dalam menetapkan harga produk dan berbagai hal produksi lainnya. Hal ini sangat membantu perusahaan untuk menghitung titik impas pada lini produk maupun unit kerja tertentu. Perusahaan juga dapat menggunakannya agar bisa memahami besaran penetapan harga pada sebuah produk agar dapat menghindari terjadinya kerugian di saat produksi dan skala produksi terus meningkat. Hal ini juga akan sangat mempermudah perusahaan untuk dapat memahami produk yang dapat melihat mana yang perlu dipertahankan dan dikembangkan serta mana yang harus dihentikan. Pihak perusahaan juga memiliki hak untuk menggunakan perhitungan ini dengan tujuan menghasilkan pendapatan. Contohnya, jika perusahaan memiliki target probabilitas spesifik yang harus dicapai dalam tahun berikutnya, maka manajemen tersebut dapat menggunakan rumus dari margin kontribusi agar dapat menghitung suatu model penetapan harga produk agar bisa membantu dalam peningkatan profitabilitas perusahaan. Tidak hanya itu, pihak investor juga dapat dan para analisis juga bisa menggunakan margin kontribusi untuk menghitung dan mengevaluasi strategi efisien perusahaan untuk menghasilkan laba. Atau solusi yang diberikan oleh peneliti adalah kepada pimpinan perusahaan sebaiknya ketika menerima pesanan khusus dilihat terlebih dahulu laba diferensial apakah menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Untuk meningkatkan laba di masa yang akan datang, perusahaan sebaiknya lebih banyak menerima pesanan di luar produksi massa. Selain itu, dengan menerima pesanan khusus, perusahaan dapat memanfaatkan kapasitas produksi menganggur agar dapat mencapai kapasitas produksi maksimal. Saran atau solusi yang kelompok kami berikan kepada pimpinan perusahaan sebaiknya menggunakan perhitungan margin kontribusi dalam menghitung laba yang bertujuan menghasilkan pendapatan serta menghitung laba diferensial sebelum menerima pesanan agar tidak terjadi kerugian. Memanfaatkan produk yang belum terjual dengan menerima pesanan khusus perusahaan agar dapat mencapai kapasitas produksi maksimal. Menurut situs yang kami cari lewat aplikasi Google, dapat dilihat bahwa perusahaan ini masih aktif beroperasi tepung kelapa dengan jam operasionalnya pukul 7.00 sampai 17.00 WITA. Beberapa situs yang kami buka juga cukup banyak mahasiswa melakukan penelitian di tempat ini untuk tugas akhir mereka. Menurut kami, solusi yang diberikan Erawati Kartika,
SE/MSA di Universitas AKI untuk PT Putra Karangetang belum sepenuhnya dilakukan, karena sampai pada penelitian Randi V. Hansu dan Inggriani Elim, mahasiswa Universitas Samratulangi tahun 2019, masih mengevaluasi tentang perhitungan laba perusahaan untuk meminimalisir biaya bahan baku yang dikeluarkan melalui penggunaan bahan sisa. Kesimpulan yang pertama, menggunakan analisis perilaku biaya setelah dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, maka manajemen dapat mengetahui biaya variabel yang telah dikeluarkan. Yang kedua, analisis perilaku biaya, khususnya dalam membuat keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, menunjukkan bahwa analisis biaya diferensial mempengaruhi hasil produksi terhadap perilaku biaya untuk pengambilan keputusan manajemen dalam pesanan khusus.